Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu, channel video pembelajaran ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini di sini Ibu akan menjelaskan tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya nih. Nah, kemarin Ibu kan sudah nge-share video. Nah, video terupdate di akun Ibu. Nah, ada yang masih ingat Ibu membahas tentang materi apa? Ya, benar sekali. Kemarin Ibu sudah membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, di mana ekonomi itu berasal dari kata Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Apa itu oikos dan nomos? Jadi oikos itu artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Nah, di sini jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi itu merupakan aturan-aturan tentang rumah tangga. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu diharapkan anak-anakku sekalian yang menonton video ini dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. Nah, yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, dan yang ketiga, dapat mengklasifikasikan macam-macam kebutuhan. Yang keempat, dapat menjelaskan pengertian alat pemuas kebutuhan, dan yang kelima, di sini diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam alat pemuas kebutuhan. Nah, oke, langsung saja. Di sini apa ya kebutuhan itu? Ada yang tahu nggak? Oke, sebelum itu di sini Ibu mempersiapkan sebuah gambar. Ting. Ya, satu lagi. Ting. Oke, di sini Ibu sudah menampilkan sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar sekali. Ini merupakan gambar anak sekolah. Ayo, ini SD, SMA, atau SMP? Oke, kita dapat melihat nih. Gambar tersebut anak itu memakai seragam. Nah, seragamnya warna apa? Putih abu-abu. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa anak ini merupakan anak SMA. Oke. Nah, kenapa Ibu menampilkan ini? Ya, jadi di sini gambar ini kita harus analisis dulu nih. Anak ini butuh apa saja ya ketika di sekolah? Ya, yang pertama butuh makan. Butuh apa lagi anak-anak? Ya, anak ini butuh minum tentunya ya. Butuh apa lagi? Ya, butuh seragam, butuh sepatu ya, terus butuh tas, terus apa lagi? Meja belajar, butuh buku untuk belajar, dan lampu belajar. Oke. Nah, dari gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, di sini kita dapat mengartikan nih, apa ya sebenarnya kebutuhan itu? Nah, ya, jadi kebutuhan merupakan hasrat yang timbul dari diri manusia yang jika tidak terpenuhi di situ dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, kenapa mempengaruhi kelangsungan hidupnya? Nah, kenapa itu disebut kebutuhan? Ya, tentunya ya, contoh anak SMA tadi butuh makan, butuh sepatu, butuh seragam, butuh tas, butuh buku, dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh merupakan kebutuhan. Nah, jika memang hal-hal tersebut yang sudah Ibu sebutkan tadi itu tidak terpenuhi, maka itu akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Nah, jadi di sini dapat dikatakan bahwa memang kebutuhan itu merupakan hasrat manusia yang jika memang tidak terpenuhi itu akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Bisa dibuktikan ya dari contoh yang Ibu jelaskan tadi. Oke, tapi di sini kita juga dapat mengklasifikasikan juga ya bahwa kebutuhan dan keinginan itu merupakan hal yang berbeda. Nah, bedanya apa sih, Bu? Ya, jadi bedanya di sini kalau kebutuhan itu
manusia jika tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan hidupnya, akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Tapi kalau keinginan itu tidak. Jika tidak terpenuhi itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya apa, Bu? Oke, Ibu akan kasih contoh ya. Nah, contohnya tadi kembali lagi ya ke anak SMA. Nah, anak SMA itu mungkin ingin memiliki mobil mewah, ingin memiliki contoh apa ya? Skuter, ingin memiliki HP yang bagus kayak gitu. Nah, di situ merupakan keinginan karena anak SMA tersebut ya ingin memiliki suatu hal yang tidak tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya seperti itu. Nah, jadi contoh tadi ya seperti ingin mobil mewah, nah itu merupakan suatu keinginan. Oke, jadi sudah tahu ya apa itu kebutuhan. Nah, materi selanjutnya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, apa saja ya? Nah, di sini Ibu sudah menampilkan. Nah, yang pertama ada usia, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada jumlah penduduk, dan yang keenam ada iklan atau promosi produksi. Nah, kenapa keenam ini hal merupakan faktor kebutuhan? Nah, kita telusuri satu-satu ya. Oke, yang pertama yaitu usia. Nah, contohnya ya, ibaratnya anak bayi dengan dewasa itu memiliki kebutuhan yang berbeda tentunya. Contoh saja dilihat dari makanannya. Nah, bayi itu makanannya hanya susu. Nah, orang dewasa makanannya nasi. Nah, dari contoh tersebut di sini sudah jelas ya. Nah, kenapa usia itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, lanjut yang kedua, pendidikan. Nah, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka di sini itu akan mempengaruhi juga kebutuhannya. Contoh saja, jenjang SD, SMP, SMA itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tentunya. Nah, contoh saja dilihat dari bukunya. Nah, di situ kan anak SD paling hanya membutuhkan 1 atau sampai 5 buku. Nah, tetapi kalau anak SMA itu membutuhkan banyak buku ya untuk menulis karena mata pelajaran yang diampu itu lebih banyak seperti itu. Nah, dilihat dari itu saja di sini sudah jelas bahwa memang semakin tinggi jenjang pendidikan di sini maka akan mempengaruhi juga kebutuhannya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada teknologi. Nah, teknologi ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Contoh saja dengan berkembangnya teknologi yang ada dengan kemunculan nih bisa video call, bisa berbicara dari jarak jauh. Nah, di sini muncul kebutuhan baru yaitu berupa HP. Nah, jadi dari situ dari teknologi di sini dapat disimpulkan bahwa memang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan seperti itu. Yang selanjutnya itu ada pendapatan. Nah, kenapa pendapatan di sini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Jadi karena di sini semakin tinggi pendapatan seseorang di sini akan mempengaruhi pula kebutuhannya seperti itu. Contoh saja orang yang pendapatannya tinggi itu pasti mereka kebutuhannya itu berbeda. Contoh saja memiliki mobil, memiliki barang-barang mewah seperti itu. Tetapi untuk orang yang pendapatannya rendah itu pasti serba sederhana. Contoh saja hanya memiliki sepeda motor seperti itu. Nah, dengan hal-hal tersebut di sini kan sudah jelas ya bahwa memang semakin tinggi pendapatan seseorang di sini mempengaruhi kebutuhan seperti itu. Karena contoh saja yang tadi punya mobil ya untuk pendapatannya tinggi, di situ kebutuhannya membeli bensin dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang pendapatannya rendah yang hanya memiliki sepeda yang mengayuh itu tidak membeli bensin seperti itu. Banyak sekali jenis-jenis kebutuhan. Nah,
persatu. Yang pertama ada jenis kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaannya. Nah, di sini dibagi menjadi 3, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, yang pertama ada kebutuhan primer. Nah, jadi apa sih kebutuhan primer itu? Nah, kebutuhan primer ini sebenarnya adalah kebutuhan dasar kita, kebutuhan yang memang ketika di situ tidak terpenuhi akan sangat mengganggu kelangsungan hidup kita. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya ada sandang, pangan, papan. Nah, jadi kita butuh sekali makan, butuh sekali punya tempat tinggal, butuh sekali berpakaian, seperti itu. Jadi ketika hal-hal ini tidak terpenuhi itu akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup kita, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini timbul ketika kebutuhan primer itu sudah terpenuhi. Contohnya ya, ada radio, terus televisi, terus motor, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kebutuhan tersier. Nah, jadi kebutuhan tersier ini tuh adalah kebutuhan akan barang mewah. Contohnya, misal mobil mewah, terus perhiasan, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari kebutuhan tersier. Tapi di sini kita perlu mengetahui ya bahwa memang penafsiran terkait kebutuhan menurut intensitas kegunaannya itu berbeda-beda, seperti itu. Jadi contoh saja ketika orang tersebut itu memiliki penghasilan yang tinggi, maka menganggap bahwa mobil itu merupakan kebutuhan sekunder. Nah, tetapi ketika orang tersebut itu berpenghasilan rendah, maka mobil ini merupakan atau termasuk jenis kebutuhan tersier, seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar ya untuk mengklasifikasikan jenis kebutuhan. Ya, selanjutnya kebutuhan menurut waktunya di sini dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Nah, apa sih kebutuhan sekarang itu? Nah, jadi kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, sekarang, dan tidak dapat ditunda. Contoh, misal orang sakit gitu ya, dia itu sangat membutuhkan dan tidak dapat ditunda gitu, obat, seperti itu, dia membutuhkan sekali obat. Nah, contoh orang kelaparan, nah dia sangat membutuhkan sekali pada saat itu juga, tidak dapat ditunda, membutuhkan makanan. Nah, jadi itu merupakan contoh dari kebutuhan sekarang. Nah, yang kedua kebutuhan masa depan. Nah, kebutuhan masa depan ini bisa ditunda, seperti itu. Jadi pemenuhannya itu tidak harus sekarang, seperti itu. Contohnya kita membutuhkan tabungan untuk masa depan, seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya. Nah, jadi kebutuhan menurut sifatnya di sini bagi menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, yang kedua ada kebutuhan rohani. Nah, jadi kebutuhan jasmani itu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik kita, seperti itu. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya misal kita butuh berolahraga, kita butuh istirahat, seperti itu. Nah, yang kedua ada kebutuhan rohani. Nah, jadi kebutuhan rohani itu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa manusia, seperti itu. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya kita butuh sekali refreshing dengan berrekreasi, seperti itu. Kita butuh sholat untuk menenangkan jiwa kita, seperti itu. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan menurut subjeknya. Ini jenis kebutuhan yang terakhir ya, anak-anakku sekalian, yang dimana dibagi menjadi 2 juga, ada kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Nah, yang pertama kebutuhan individu. Nah, jadi kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan perseorangan. Contohnya misal kacamata, terus kursi roda, seperti itu. Yang selanjutnya ada kebutuhan kolektif. Nah, berbeda dengan kebutuhan individu. Kalau individu perseorangan, kalau kolektif ini bersama-sama dalam masyarakat. Contohnya itu misal membutuhkan jembatan, terus rumah sakit, terus sekolah, seperti itu, yang memang itu kan dibutuhkan secara bersama-sama, seperti itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, banyak sekali ya jenis-jenis kebutuhan itu, ada berdasarkan intensitas kegunaannya,
subjeknya, sifatnya, dan waktunya. Jadi kalian nanti mempelajari ulang ya di rumah. Terus pembahasan ibu video ini diulang kembali biar tambah paham. Oke? Ya. Setelah kita mengetahui apa itu kebutuhan, terus macam-macam kebutuhan, nah kita juga perlu nih mengetahui berbagai alat pemuas kebutuhan. Nah, apa ya alat pemuas kebutuhan itu? Oke, disimak ya anak-anakku. Nah, jadi alat pemuas kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Apa anak-anak? Oke, ayo diulangi bersama-sama dengan ibu. Alat pemuas kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Ya, pintar sekali ya. Dimana alat pemuas kebutuhan manusia ini lazimnya disebut produk. Bisa berupa barang ataupun jasa. Barang atau goods, jasa atau service. Oke. Nah, dimana barang ini sifatnya itu berwujud, dapat dilihat, dapat diraba. Nah, berbeda dengan jasa, tidak dapat diraba dan itu bentuknya tidak berwujud, seperti itu. Lanjut ya, di sini ada jenis-jenis barang. Nah, dimana yang pertama itu jenis barang menurut cara memperolehnya. Di sini dibagi menjadi dua, ada barang ekonomi dan barang bebas. Apa itu? Jadi barang ekonomi itu merupakan barang pemuas kebutuhan. Untuk memperolehnya itu memerlukan sejumlah pengorbanan. Contohnya apa sih Bu? Contohnya misal kita butuh makan, kita butuh berpakaian, seperti itu. Kita itu memerlukan pengorbanan. Nah, berupa apa pengorbanan itu? Contohnya itu berupa uang, seperti itu. Sudah paham kan? Ya, kita lanjut barang bebas. Barang bebas itu adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas. Jadi tersedia hampir tidak terbatas sehingga untuk memperolehnya di sini tidak membutuhkan pengorbanan. Jadi itu gratis seperti itu. Contohnya apa sih Bu? Contohnya misal kita butuh bernafas. Nah, di situ kita untuk memuaskan kebutuhan kita di situ bisa mengambil dengan sebanyak-banyaknya gitu ya, tanpa adanya pengorbanan. Nah, kita menghirup udara seperti itu. Nah, contohnya lagi itu pasir. Kita untuk membuat tempat tinggal seperti itu kita bisa mengambilnya gitu tanpa, dan itu tidak terbatas seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada jenis barang menurut kegunaannya. Di sini dibagi menjadi dua juga, ada konsumsi dan produksi. Nah, yang pertama barang konsumsi. Nah, barang konsumsi ini merupakan barang siap pakai. Barang siap pakai karena manfaatnya itu langsung dapat diambil seperti itu. Contohnya misal pakaian, terus makanan. Nah, itu kan manfaatnya itu langsung bisa kita peroleh seperti itu. Nah, yang kedua ada barang produksi. Barang produksi ini merupakan barang yang berguna untuk menghasilkan barang lain. Contohnya apa sih Bu? Ya, jadi contohnya itu misal mesin jahit ya. Itu mesin jahit kan bisa digunakan untuk menjahit. Nah, di situ untuk memproduksi, membuat pakaian, contoh gaun atau kemeja seperti itu. Nah, yang selanjutnya contoh dari barang produksi itu juga ada lagi. Ada cangkul. Nah, di situ kan cangkul untuk mengolah tanah. Jadi itu disebut sebagai barang produksi. Selanjutnya di sini ada jenis barang menurut proses produksinya. Nah, yang pertama ada barang mentah. Nah, apa sih barang mentah itu? Nah, jadi barang mentah itu merupakan bahan dasar untuk membuat barang lain. Contohnya misal kapas. Terus kapas itu merupakan barang mentah karena nantinya itu bisa diolah menjadi contoh saja kasur seperti itu. Terus kayu juga merupakan barang mentah karena nanti bisa diolah menjadi meja, kursi atau dan lain sebagainya. Nah,
yang selanjutnya ada barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi itu adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tetapi belum dapat digunakan secara langsung. Contohnya itu misal kain. Nah, kain kan belum bisa langsung digunakan. Terus tepung kan butuh pengolahan lagi ya sampai dikonsumsi seperti itu. Jadi tepung dan kain ini itu merupakan contoh dari barang setengah jadi. Oke, kita lanjut yang ketiga, ada barang jadi. Nah, barang jadi adalah barang atau produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan mentah menjadi barang yang siap pakai seperti itu. Nah, contohnya apa sih, Bu? Jadi contohnya misalnya itu pakaian. Nah, itu kan sudah melalui proses pengolahan ya, yang dari benang terus menjadi kain, terus proses akhir dibuat menjadi baju atau pakaian. Nah, jadi baju ini merupakan contoh dari barang jadi. Baik, yang selanjutnya di sini jenis barang menurut hubungan dengan barang lain. Nah, di sini dibagi menjadi dua, ada barang substitusi dan barang komplementer. Yang pertama ada barang substitusi. Nah, barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Nah, contohnya itu misal ketika kita ingin memasak tetapi kita tidak punya minyak tanah, di sini kita bisa menggunakan gas. Terus contoh lagi ketika ingin mencatat, menulis seperti itu, tetapi kita tidak punya ballpoint, kita bisa menggunakan pensil. Nah, jadi itu dikatakan sebagai barang pengganti. Nah, yang selanjutnya itu ada barang komplementer atau barang komplit. Nah, barang komplit merupakan barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai secara bersama-sama dengan benda lain. Contoh misal itu kopi dengan gula. Di situ kan berarti saling melengkapi. Terus contoh lagi bensin dengan motor saling melengkapi. Nah, jadi itu dikatakan sebagai barang komplementer. Oke. Selanjutnya di sini ada jenis barang menurut kegunaannya. Nah, yang dimana yang pertama itu kegunaan bahan dasar. Nah, kegunaan bahan dasar di sini yang dimaksud yaitu suatu barang dirasakan kegunaannya itu karena memiliki bahan dasar tertentu. Contoh misal pasir kuarsa. Di sini itu berguna karena mengandung bahan dasar untuk membuat kaca seperti itu. Yang kedua ada kegunaan bentuk. Nah, kegunaan bentuk di sini itu adanya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Misal contoh itu kegunaan sebatang kayu. Di sini itu akan meningkat, akan memiliki peningkatan nilai guna setelah diubah bentuknya itu menjadi misal kursi, terus contoh meja, terus almari dan lain sebagainya seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada kegunaan waktu. Nah, di mana peningkatan nilai guna suatu barang itu terjadi karena jika digunakan pada waktu yang tepat. Contoh misal barang payung, terus jas hujan seperti itu. Nah, di situ akan berguna pada saat waktu yang tepat, misal pada saat musim hujan seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada kegunaan tempat. Nah, di mana kegunaan tempat ini itu adalah peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Contoh misal perahu, barang perahu seperti itu ya. Nah, perahu di sini akan berguna ketika berada di lautan ketimbang ada di daratan, ya kan? Oke. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu ada kegunaan kepemilikan. Nah, di sini adanya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat seperti itu. Contohnya misal jala untuk menjaring ikan seperti itu. Nah, di sini dengan adanya jala di sini itu lebih berguna bagi seorang nelayan daripada seorang dokter seperti itu. Nah, jadi dengan adanya jenis barang
banyak jenis barang alat pemuas kebutuhan itu tadi ya, itu sangat banyak sekali. Nah, di situ dengan kita mempelajari ini kita akan lebih tahu seperti itu. Ya, jadi itu tadi ya materi yang sudah Ibu sampaikan. Ada banyak sekali ya ternyata jenis kebutuhan, jenis alat pemuas kebutuhan seperti itu. Nah, kita juga sudah mempelajari pengertian kebutuhan, terus faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, dari Ibu cukup sekian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.